kalian dijabat guru matematika di SMK Negeri 1 Moroo Nias Barat. Iya kan, Pak? Iya Pak, benar Pak. Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas tentang pemanfaatan teknologi dalam pembuatan media pembelajaran berdiferensiasi. Yang kita bahas hari ini menggunakan Google Site. Google Site itu tools akun Google yang dapat kita gunakan untuk membuat halaman web. Nanti diharapkan setelah kita selesai maronang-nonang ini, kita bisa memanfaatkan Google Site sebagai media pembelajaran kita. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan aja kepada Bapak Oslen untuk menyampaikan materinya atau pemaparannya. Kepada Bapak, saya persilakan. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Riki untuk waktu yang diberikan. Salam untuk kita Bapak Ibu guru hebat semuanya. Perkenalkan dulu Bapak Ibu yang nama saya Oslen Fardian Pejabat. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Riki. Saya guru matematika di SMK Negeri 1 Moroo dari Pulau Nias. Jadi jauh dari Pulau Nias ya Bapak Ibu. Nah, tunggu suatu kehormatan bisa bergabung di komunitas ini dan ada mengadakan bisa sharing sesama guru-guru hebat untuk mungkin kita bisa lebih memahami bagaimana pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran karena kurikulum Merdeka ini mungkin banyak menuntut kita guru-guru untuk bisa mengaplikasikan teknologi dalam pembelajarannya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, izin share ya Bapak Ibu tentang materi yang akan saya bawakan. Baik Bapak Ibu, apakah sudah terlihat slide-nya Bapak Ibu? Sudah Pak. Oke, baik sebentar ya Bapak Ibu ya. Sudah. Sudah terlihat, Pak? Oke Pak, sebentar Pak lagi. Saya buka PowerPoint dari Pak.
Oke, mohon maaf sebentar Ibu ya, tadi ada notice sounding di Bapak Ibu. Bapak Ibu, Bapak Ibu. Sudah terlihat slide-nya Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak. Maaf, ada sedikit kendala not responding tadi ketika saya buka. Baik Bapak Ibu, mungkin di seri kita seri 6 ini itu tentang pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita diferensiasi untuk menjalankan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Nah, menurut dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, orang guru harus melakukan upaya yang konsisten kebutuhan belajar murid. Nah, jadi kalau kita lihat ya Bapak Ibu, pembelajaran diferensiasi ini yaitu pendekatan pembelajaran di mana guru harus memahami siswa untuk merancang pengalaman belajar dari siswa gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita harus melihat sesuai dengan kebutuhannya, minatnya dan kemampuan dari siswa supaya setiap siswa itu bisa belajar dengan efektif dan efisien bagi dirinya ketika mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Nah, pembelajaran diferensiasi itu merupakan serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid menurut di Aisyah. Nah, keputusan-keputusan yang terkait itu adalah itu yang pertama kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan dengan jelas. Artinya Bapak Ibu mungkin bukan hanya guru yang harus mengetahui tujuan pembelajaran, tetapi siswa juga harus mengetahui tujuan dari pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Guru menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Misalnya sumber yang berbeda yang harus digunakan, cara berbeda dan tugas penilaian yang berbeda dari individunya. Yang ketiga, langkah-langkah strategi yang menuju sehingga tercipta lingkungan belajar mencapai tujuan belajar yang maksimal. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Yang kelima, pendidikan yang berkelanjutan. Nah, untuk belajar diferensiasi setidaknya ada 3 hal yang harus dilakukan, yaitu dari secara konten, proses, maupun produk. Dari konten, menurut sistem itu diferensiasi itu merujuk pada pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari oleh siswa. Yang artinya mungkin sini dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, apa yang ingin dicapai oleh siswa, dan pada konten ini mungkin guru bisa mendesain pembelajaran yang bisa memudahkan siswa untuk bisa mengerti dan memahami materi yang kita sampaikan. Jadi guru bisa mendesain, modifikasi konten pembelajaran. Tapi yang harus mempertimbangkan kesiapan sama materi prasyarat apa yang sudah dikuasai oleh siswa supaya pembelajaran itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, dari segi proses, yaitu diferensiasi proses dilakukan dengan membedakan tugas yang diberikan kepada peserta didik agar dapat memudahkan mereka berlatih dan memahami isi. Nah, mungkin di proses ini setelah tadi konten kita sudah memetakan kebutuhan belajar dari peserta didik itu, nah, proses ini mungkin kita bisa atau cara dalam mengeksplorasi konsep materi itu di Bapak Ibu. Yang kedua, kita bisa mengilustrasikan konsep materi itu agar lebih mudah dipahami oleh siswa.
lalu memodifikasi ilustrasi tersebut dari berbagai tingkatan kognitif peserta didik. Nah, dari segi proses, yaitu ini produk ya Bapak Ibu, bukan proses tapi ini produk, yaitu merupakan hasil belajar peserta didik yang didapatkan pada latihan, menerapkan dan mengembangkan apa yang sudah dipelajari. Mungkin ini lebih berhubungan dengan bagaimana siswa meningkatkan pemahamannya. Jadi mereka sudah mempunyai produk dari apa yang sudah mereka pelajari. Yang berikutnya, jadi pemanfaatan teknologi berinvestasi. Nah, kalau kita menggunakan itu termasuk multimedia pembelajaran interaktif. Ya Bapak Ibu, kalau dalam pembelajaran berdiferensiasi sudah masuk dalam konten. Mungkin juga dari proses juga mungkin bisa juga karena tadi sudah kita ketika membuat konten Bapak Ibu kita sudah mengeksplorasi konsep-konsep dari materi yang kita sampaikan kepada anak didik kita. Yang berikutnya, pemanfaatan teknologi dalam pembuatan media pembelajaran berdiferensiasi itu ada, yaitu yang pertama melalui pembuatan multimedia. Terus yang kedua menggunakan platform pembelajaran online, menggunakan aplikasi virtual mungkin pelajaran biologi ya Bapak Ibu, ketika mungkin kita membuat virtual reality ini mungkin siswa bisa lebih seperti masuk ke dunia nyatanya gitu, mereka bisa melihat lebih bagus gitu. Jadi mungkin bisa membantu peserta itu bisa lebih memahami. Yang berikutnya ada interaktif whiteboard seperti papan interaktif itu ya Bapak Ibu, terus menggunakan chat GPT ini. Tapi mungkin kalau chat GPT ini Bapak Ibu lebih kepada kita guru ya Bapak Ibu, karena chat GPT ini membantu kita ketika Bapak Ibu guru kita mungkin ada sesuatu yang sangat urgent yang ingin kita, jadi kita bisa menggunakan chat GPT ini karena chat GPT ini sangat membantu dan semua apa yang kita tanyakan bisa dijawab seperti itu Bapak Ibu, terkait apa yang sangat mendesak mungkin yang kita perlukan, kita bisa menggunakan chat GPT ini. Yang berikutnya, apa sih peran teknologi sebagai media dalam pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama tentunya menyediakan akses ke sumber daya pembelajaran yang berbeda. Yang kedua, memberikan fleksibilitas dalam waktu dan tempat, meningkatkan interaksi antar guru dan siswa, menyediakan pengalaman belajar yang berbeda. Karena mungkin di pembelajaran menggunakan teknologi ini ya Bapak Ibu, bisa kita lihat sesuai dengan pembelajaran abad 21, di mana mungkin kalau kita lihat anak didik sekarang itu bahkan dari SD pun sudah sangat mahir menggunakan teknologi. Bahkan handphone mereka sudah banyak aplikasi-aplikasi yang terdapat dalam handphone mereka gitu. Jadi kita Bapak Ibu guru juga tidak boleh ketinggalan bagaimana kita manfaatkan teknologi tersebut. Dan mungkin teknologi ini bisa kita gunakan dalam pembelajaran untuk bisa siswa itu supaya lebih aktif, karena mungkin kita mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan tuntutan dari anak didik yang sudah mahir menggunakan teknologi. Maka kita juga dengan menggunakan teknologi, ibaratnya Bapak Ibu memanfaatkan yang sudah siswa ketahui. Misalkan contohnya mereka punya handphone, jadi handphone itu bisa mereka gunakan untuk belajar, bukan hanya sekedar bermain game atau hanya untuk main Facebook, Instagram gitu ya Bapak Ibu. Tapi dengan kita membuat suatu pembelajaran berbasis teknologi ini atau menggunakan teknologi, jadi siswa itu bisa belajar dari handphonenya gitu Bapak Ibu ya. Nah, sedikit saya singgung sini mengenai multimedia interaktif. Menurut saya, multimedia interaktif itu media pembelajaran yang dibuat dengan menggabungkan informasi berupa teks, grafik, suara, gambar maupun video. Nah, jadi kita ketahui Bapak Ibu kalau misalkan seperti kita menonton gitu ya Bapak Ibu, ketika kita menonton mungkin kita bisa lebih ingat. Sehingga kalau kita menceritakan kepada orang lain, kita bisa menceritakan apa yang sudah kita tonton gitu. Nah, jadi dengan pembelajaran menggunakan teknologi ini, ketika kita mungkin menyampaikan kepada siswa, ada bisa kita buat seperti video. Jadi siswa bisa melihat video dari pembelajaran itu, siswa akan lebih cepat menangkap gitu, terekam dalam memori mereka berdasarkan apa yang sudah mereka tonton atau mereka saksikan dari video pembelajaran yang mungkin kita buat. Media pembelajaran interaktif
yaitu alat bantu berbasis multimedia yang dapat menjabarkan pesan atau informasi dari guru ke siswa yang dalam prosesnya terjadi komunikasi aktif dua arah antara multimedia dengan pengguna atau siswa yang bertujuan mempermudah siswa dalam memahami materi yang disampaikan. Nah, beberapa contoh multimedia interaktif Bapak Ibu mungkin yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran, yaitu media pembelajaran online berbasis games dari Edukasi Kemendikbud. Terus untuk media pembelajaran untuk multimedia pembelajaran online seperti yang sudah banyak kita gunakan ya Bapak Ibu, seperti Google Classroom, ada Microsoft Teams, ada Moodle, Adena, Edmodo, dan Psikologi. Terus pembelajaran berbasis web itu ada Google Slide, ini Live Project dan lainnya. Kalau misalkan dari web ini mungkin dari WordPress sama Google Site karena dia gratis gitu Bapak Ibu. Yang WordPress sama Twitter ini ada memang yang gratisnya, tetapi mungkin fitur-fiturnya tidak lengkap, jadi harus berbayar dulu, kita bayar supaya bisa kita mendapatkan fiturnya secara lengkap. Terus multimedia untuk latihan soal ada seperti dari Google Form, Office Form, Quizzes, dan sebagainya juga lainnya. Untuk media pembelajaran online berbasis literasi ada Google Search, Bing Search, Wikipedia, dan WikiHow. Untuk aplikasi atau software bisa kita gunakan yang banyak digunakan seperti Canva, Python, Prezi, Lectora, aplikasi Google, dan lain-lainnya. Nah, untuk di Canva sendiri ya Bapak Ibu, kalau kita login menggunakan akun belajar kita sudah bisa mendapatkan yang pro-nya itu gitu Bapak Ibu. Jadi fitur kita menggunakan akun belajar kita gitu. Jadi kita nggak perlu harus membeli gitu. Kalau kita menggunakan akun Google yang lain mungkin kita harus membeli yang pro-nya gitu. Tapi kalau di Belajar ID seperti kita sudah mendapatkan yang pro. Jadi ada beberapa yang bisa kita gunakan atau kita aplikasikan untuk membuat konten pembelajaran itu lebih menarik. Manfaat penggunaan multimedia interaktif dalam pembelajaran yang tentunya mempermudah siswa memahami dan mengingat materi pelajaran dengan lebih baik, meningkatkan motivasi dan minat siswa dalam belajar, memperluas cakupan pembelajaran dengan memanfaatkan media digital, meningkatkan interaksi dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran, membantu guru dalam mengembangkan materi pelajaran yang lebih menarik dan inovatif, dapat meningkatkan kualitas hasil pembelajaran siswa, terus mampu menumbuhkan sikap positif siswa terhadap pembelajaran. Oke, Bapak Ibu masuk kepada Google Site-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, Google Site itu diperkenalkan itu pada tanggal 28 Februari tahun 2008, merupakan salah satu produk dari Google yang sebagai tools untuk membuat website. Nah, tapi bisa website kelas, bisa juga kita buat untuk media pembelajaran. Nah, pada pembelajaran, Google Site dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dengan mengkolaborasikan berbagai media seperti gambar, suara, dan video. Terus lebih simpelnya menggunakan Google Site ini ya Bapak Ibu, kita bisa dalam Google Site kita bisa menghubungkannya kepada produk-produk Google yang lainnya seperti Google Form dan Google Slide, bisa kita hubungkan ke Google Site ini gitu Ibu, Bapak Ibu, sehingga memudahkan kita menggunakan fitur-fitur yang ada pada Google itu ke dalam pembelajaran. Kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, manfaat kelebihan dari Google Site yang pertama gratis ya Bapak Ibu, jadi kita tidak perlu harus membeli yang pro-nya, tapi mereka memang memberikan secara gratis pada kita. Terus cepat dan mudah, sama sekali tidak membutuhkan keahlian programmer dan database. Artinya memang kita menggunakan Google Site ini bukan harus mengerti programmer gitu ya Bapak Ibu, karena memang mudah digunakan dan sudah ada di Google Site kita buka, mungkin tinggal kita mengikuti panduannya atau di situ sudah lebih gampang untuk kita pergunakan fitur yang ada. Terus cocok untuk memulai untuk pertama kalinya, tidak memerlukan instalasi software karena kita tinggal login dari akun kita dari akun Google, dari drive kita pilih Google Site ini, nanti kita login ya Bapak Ibu, jadi nggak harus kita install software-nya gitu. Terus terintegrasi dengan Google Apps, kreator bisa mengakses tool dari mana saja, apalagi seperti dari tools-tools yang pada Google gitu ya Bapak Ibu, bisa kita pergunakan juga pada dalam pembuatan pembelajaran Google Site ini.
Terus bisa berfungsi sebagai project manager sederhana. Yang berikutnya, beberapa manfaat Google Site dalam pembelajaran yaitu memudahkan pengajaran jarak jauh, meningkatkan kolaborasi, berorganisasi, memungkinkan penilaian online, menyediakan platform yang mudah digunakan. Nah, jadi waktu masa corona dulu ya Bapak Ibu, mungkin banyak orang sudah menggunakan Google Site ini, tapi sekarang pun mungkin bisa kita gunakan ya Bapak Ibu. Google Site ini dalam pembelajaran saat ini juga sangat bisa kita gunakan. Dengan menggunakan Google Site dalam pembelajaran, guru dapat memfasilitasi pembelajaran yang lebih interaktif dan kreatif. Selain itu, siswa dapat belajar secara mandiri dan mengembangkan keterampilan teknologi yang bermanfaat bagi masa depan mereka. Ini ada saya contohkan Google Site yang saya buat media pembelajarannya. Sebentar Bu, ini saya stop dulu share-nya Bu ya, biar saya apakan ke Google Sheet yang saya buat ya Bapak Ibu. Atau mungkin ada Bapak Ibu pertanyaan untuk kita sharingkan ya Bapak Ibu. Ya, untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilahkan present atau tulis di kolom chat. Oke, ini ya Bapak Ibu. Sebelum kita sharing, atau mungkin menunggu dari Bapak Ibu yang ada pertanyaan untuk kita sharingkan. Nah, ini contoh media pembelajaran yang sudah dibuat menggunakan Google Site pada materi fungsi kuadrat gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi pada media pembelajaran Google Site yang saya buat ini, saya mengintegrasikannya juga dengan kearifan lokal, yaitu budaya lompat batu kalau di Nias ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sebagian juga sudah mengetahui lompat batu itu salah satu budaya atau kearifan lokal dari Pulau Nias yang sangat terkenal, bahkan sudah mendunia gitu ya Bapak Ibu. Ketika orang mungkin ke Nias, pasti yang mereka tahu lompat batu gitu. Jadi identiknya dengan Nias itu pasti langsung lompat batu gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi mungkin seperti sesuai dengan kurikulum Merdeka ini ya Bapak Ibu, yang mengintegrasikan kepada profil Pancasila atau mengapakan kearifan lokal gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi saya mengintegrasikannya kepada budaya Hombo Batu. Sebenarnya saya menggunakan pada Hombo Batu karena memang kalau misalnya Bapak Ibu pernah berkunjung ke Pulau Nias, Hombo Batu itu di bawah Mataluo, di bawah Mataluo sudah sangat jarang kita temukan mereka anak-anak muda itu yang mahir untuk lompat batu, beberapa orang gitu. Jadi mungkin nilai-nilai dari budaya itu sudah mulai terkikis kepada generasi-generasi milenial sekarang, generasi sekarang gitu. Jadi saya berharap dengan media ini supaya anak-anak itu memang bisa lagi menjaga kelestarian dari daerah tersebut gitu ya Bapak Ibu. Sehingga saya mengintegrasikannya kepada Hombo Batu ini atau budaya Hombo Batu. Nah, di sini bisa kita lihat Bapak Ibu pada Google Site ini yang saya buat ini yaitu di menu-menunya atau yang terdapat pada Google Site itu yang saya buat yaitu ada SKKD-nya, tujuan pembelajaran, materi, video, evaluasi, dan profil. Nah, jadi ketika kita klikkan mungkin SKKD-nya akan muncul di sini ya Bapak Ibu. Muncul standar kompetensi dan kompetensi dasar yang kita buat. Nah, untuk kembali tinggal kita klikkan beranda, lalu dia akan kembali ke menu utamanya. Baru di sini ada tujuan pembelajaran. Terus ada materi tadi Bapak Ibu. Nah, jadi di sini saya buat semua materinya. Jadi di materi itu memang menghubungkan ke budaya-budaya atau seperti ini menghubungkan ke permainan-permainan lompat tali seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini materinya. Terus ada video. Nah, video ini kita hubungkan ke YouTube ya Bapak Ibu. Nah, di sini memang saya masih mengambil video dari YouTube
yang sudah dibuat orang gitu mengenai materi ini. Tapi memang sudah saya buat materinya, tapi belum saya upload ke YouTube, sehingga di sini masih dari materi yang sudah dibuat orang di YouTube gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi Google Sheet ini ketika mungkin linknya kita bagikan kepada siswa, jadi di dalam kelas kita bisa mengajarkannya, dan dari sini ketika siswa kurang memahami, misalkan mereka sudah pulang sekolah, mereka kurang memahami materi tersebut, mereka bisa melihat video pembelajaran ini. Jadi mereka bisa memutar ulang dan membantu mereka untuk bisa lebih memahami lagi materi yang sudah mereka pelajari gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini juga memang ada saya buat lompat batu, dan saya buat soalnya mengenai tentang lompat batu tersebut. Terus di evaluasi ini, nah di sini ada soal-soal evaluasinya. Nah, jadi di sini bisa ya Bapak Ibu kita hubungkan dengan formulir atau Google Form tadi ya Bapak Ibu. Jadi di sini saya buat ketika siswa mengerjakan tugasnya, saya suruh nanti mereka mengunggah ke sini, mereka unggah melalui Google Form ini jawaban mereka gitu, sehingga nggak harus di sekolah mereka kumpul tugas-tugas mereka gitu, sehingga ketika mereka sudah selesai mengerjakan tugasnya langsung mereka upload di Google Form ini, sehingga bisa langsung kita nilai gitu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin ini dari media pembelajaran menggunakan Google Sheet yang saya buat Bapak Ibu. Jadi jika mungkin ada yang perlu kita sharingkan ya Bapak Ibu, bolehlah kita saling berbagi untuk bisa lebih menambah pengetahuan kita ya Bapak Ibu terkait pembelajaran ini ya Bapak Ibu. Mungkin seperti yang dikatakan Ibu Setanggang tadi, kita di sini untuk sharing, saling berbagi gitu ya Bapak Ibu. Pak, ada pertanyaan ini Pak dari kolom komentar. Oke ya Pak. Ada pertanyaan dari kolom komentar. Ya Pak. Saya bacakan aja ya Pak. Ya Pak. Google Sheet sebagai media digunakan dalam diferensiasi proses ya Pak. Bagaimana jika dimanfaatkan dalam produk? Itu dari Ibu Maisarah Silalahi Pak. Kalau misalkan dari produk mungkin ya Bapak Ibu ya, kan produk tadi lebih kepada ke siswa, ini kan kalau produk ini kan kita guru yang membuat, jadi ini produk yang sudah kita buat gitu. Tapi kalau misalkan dari berdiferensiasi tadi yang ada konten, ada proses, ada produk gitu ya Bapak Ibu. Kalau konten tadi ini konten yang kita buat, mungkin kalau di proses juga termasuk juga, karena di sini kita seperti yang saya buat, misalkan Bapak Ibu, saya mengimplementasikan budaya Hombo Batu ke dalam pembelajaran itu. Jadi siswa juga bisa melihat nilai-nilai budaya yang ada pada Hombo Batu. Nah, kalau misalkan di produk kepada siswa, mungkin lebih ke guru ya Pak, kalau misalkan produknya gitu. Kalau ke siswa, produk dari pembelajaran ini mungkin bisa dari ketika mereka, misalkan dari yang saya buat ini ya Pak, mungkin ketika mereka misalkan lompat batu, nah mereka sudah bisa mengaplikasikan materi fungsi kuadrat ini gitu. Kira-kira seperti itu, Pak. Bapak Ibu yang lain, jika ada pertanyaan boleh raise hand di kolom komentar ya Bapak Ibu. Pak, kalau saya yang bertanya boleh nggak Pak? Boleh Pak, boleh Pak. Enggak, saya penasaran kan sama Google Sheet ini, kan ini baru pertama kali saya dengar lah gitu ya Pak. Nah, jadi saya minta contoh Pak, cara masukkan teksnya aja, masukkan gambarnya gitu Pak, cara buatnya yang pertama kali. Oke Pak. Soalnya saya penasaran. Baik Pak, mungkin ya Pak ya, mungkin gini Pak, karena ada lagi part 2 mungkin yang akan kita lakukan gitu ya Pak. Mungkin nanti di part 2 kita lebih ke praktek dalam membuat konten pembelajaran dari Google Sheet ini gitu Pak. Oh iya, perkenalan dulu lah berarti. Di part 2-nya nanti mungkin kita buat gitu Pak. Iya Pak. Betulan nanti hari Kamis saya jadi peserta, jadi bisa lebih konsen ya Pak. Iya Pak. Jadi mungkin nanti hari Kamis di part 2-nya Pak bisa kita praktek untuk membuat Google Sheet-nya gitu ya Pak ya. Iya, siap. Karena saya tertarik ini kayaknya. Sebenarnya sih memang
kalau misalkan yang karena kemarin sudah saya praktekkan di kelas ya Pak ya. Kebetulan di konten Google Science yang saya buat ini kan mereka ada di situ, setiap materi itu ada mereka mengeksplorasi sehingga merangsang siswa untuk lebih aktif gitu. Jadi ketika saya sudah menjelaskan materinya, nah langsung saya hubungkan ke Google Site itu. Jadi mereka juga langsung standby juga menggunakan Google Site-nya gitu Pak. Jadi mereka langsung bisa menghubungkan Google Site. Jadi mereka bukan hanya untuk bermain-main aja gitu Pak. Oke Pak, ini ada pertanyaan lagi kayaknya Pak. Ya Pak. Dari Ibu Mangoloi Siregar, apakah Google Site ini bisa digunakan? Ya, apakah Google Site ini bisa digunakan di semua materi matematika di SMA ya Pak? Oke Pak Mangoloi, untuk Google Site ini materi apapun sebenarnya bisa kita buat ke dalam Google Site ini, media pembelajarannya gitu ya, bukan dibatasi harus materi ini atau mungkin harus pelajaran ini gitu. Jadi semua materi atau semua mata pelajaran itu kita buat ke dalam media Google Site ini sebagai media pembelajaran. Hanya saja mungkin kita bisa lebih kreatifnya saja gitu Bapak Ibu untuk mengapakan Google Site-nya supaya lebih menarik gitu. Tapi kalau misalkan membuatnya bisa semua kita buat ke dalam Google Site ini gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan untuk pelajaran matematika sendiri ya Pak ya, nah yang sedikit kendala, misalkan kita membuat soal kan kalau matematika identik dengan angka-angka sama simbol-simbol gitu ya Pak ya. Di Google Site ini memang dia belum bisa menggunakan itu, sehingga kita harus bisa menggunakan dari Google Slide gitu. Jadi dari Google Slide di situ kita ketik, baru linknya kita tautkan ke Google Site ini gitu. Atau kalau seperti saya Pak, saya buat di Word, saya foto, baru saya masukkan ke sini gitu Pak. Tapi kalau misalkan di pelajaran yang lainnya semua bisa Pak. Gitu. Ini Pak ada pertanyaan di kolom chat sama udah reaction Ibu itu. Kalau enggak kita dengar aja suara Ibu itu ya kan Pak, biar lebih iya apa Pak. gitu, lebih afdol gitu ya kan Pak. Kepada Ibu kami persilakan untuk bertanya atau Ibu mau kasih saran ya. Monitor Pak, suara saya jelas Pak Riki? Jelas Bu. Jelas ya. Selamat sore Pak Oslen Parulian, narasumber kita sore ini. Selamat sore, Selamat sore Ibu. juga kepada Bu Meda Tanggang, founder Marnanang Nonang ya. Ini sudah bisa dipatenkan sepertinya ini kegiatan ini Bu Meda, keren dan betul-betul apa namanya ya, memberikan pemahaman yang baru dan berkelanjutan untuk guru ya. Saya tertarik dengan materinya Pak Oslen Parulian tadi. Saya tadi sedikit miskonsepsi ya, bahwasanya saya katakan itu di proses, ternyata di konten ya. Maksud saya gini, jika memang ini kita buatkan atau Bapak lah dalam arti pembelajaran apa sudah terapkan ya dalam pembelajaran ini sebagai medianya kepada siswa begitu. Nah, makna diferensiasi ini kan artinya ada berbeda-beda. Artinya tidak hanya satu yang kita manfaatkan sebagai media. Nah, selain di Google Site ini, kira-kira dalam penerapan di kelas untuk mata pelajaran ini, media apa lagi yang disandingkan sesuai dengan diferensiasi tadi, makna perbedaan itu tadi. Misalkan ya, seperti saya dalam puisi, misalkan saya menggunakan Gform-nya, materinya di situ, saya menggunakan kertas mungkin bahan secara terpisah. Jadi dalam materi yang saya sampaikan itu berbeda cara isinya begitu dengan untuk dipahami siswa. Apakah dalam materi ini hanya dengan Google Site ini saja atau disanding dengan media yang lain begitu Pak? Artinya gini, saya ingin ambil pendekanan diferensiasinya itu, kontennya itu di mana? Kalau ini kan Bapak jelaskan hanya satu, menggunakan Google Site seperti itu kan. Keren sih. Dan itu mungkin pertanyaan saya, mungkin mohon diperjelas nanti. Yang kedua terkait proses produk ya, yang saya sampaikan tadi bisa disandingkan ketika ini juga kita jadikan menjadi produk ke siswa. Karena jika siswa kita sudah punya akun belajar, pastinya kan mereka sudah bisa buat G-Site sendiri, bahkan jadi makin keren kan gitu. Ada yang pakai G-Site, ada yang pakai yang lain tadi. Jadi ketika ini mau kita sandingkan di konten kita buat diferensiasinya, di prosesnya juga masuk, di produknya juga masuk begitu Pak. Pasti akan lebih seru gitu. Itu saja sih Pak, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.
Oke, Pak. Mungkin sebelum kita Oke, jawab ya Ibu Maisara, seperti Bu Stanggang raise hand gitu ya Bu, bisa kita ya. persilakan dulu kepada Ibu Stanggang. Pendengar aja langsung. Baik, terima kasih Pak Oslen, Pak Riki, Bu Maisara. Pak, ini Bu Maisara yang akan jadi materi kita hari Rabu ya, sudah saya ini ya. Mai, Pak Riki ini yang makan mengedit cyber kita. Jadi di balik layar pembuatan kemarin itu Pak Riki yang moderator sekarang. Oh, keren. Ya, Salam kenal Pak Rizky. Iya, Bu. Bu Mai, Pak Oslen, kami gini, Pak Oslen ini minta tolong ke saya, aku tolonglah lihat dulu dari saya ini amati dulu, jadi apa yang perlu diperbaiki atau gimana gitu. Saya wow, keren sekali gitu. Ini keren sekali. Jadi yang dalam mindset saya yang berbeda dalam apa namanya ya, dalam websitenya ini kata Oki bukan diferensiasinya gitu, karena di sana ada videonya, di sana ada teksnya yang Bapak itu buat, dan terus yang menarik di saya itu memang yang ini ya, yang mengangkat kearifan lokal. Nah, atas dasar itu saya langsung mikir nih, ini harus saya tarik ini Pak Oslo, ini harus saya tarik ini cuma memang gitu. Itu memang yang dalam pemikiran saya lumayan. Ini saya tertarik dengan karya Pak Oslo ini. Jadi itu kan tidak dalam mindset saya sendiri, ini kan berdiferensiasi, ada videonya di sana, ada teksnya di sana gitu. Nah, kemudian seperti tadi mungkin Pak kali ini jadi masukan juga mungkin sama saya Pak Oslo ya, kalau targetkan anaknya membuat produk gitu. Jadi ada berdiferensiasi produknya ada gitu. Jadi mereka bisa juga membuat slide yang mungkin linknya ya Bu ya. Linknya mungkin bisa ketika mengumpulkan tugas Dikolaborasikan. membuatkan linknya gitu ya. Jadi ketika orang melihat ini, jadi bukan hanya karyanya Pak Osman aja yang nampak, jadi bisa tertarik dengan yang lain. Itu sih sebenarnya. Jadi ini saya Pak Osman ini ceritanya gitu, Mai, ketika dia minta tolong saya melihat tugas-tugas saya terima gitu. Wow, keren gitu. Jadi ini harus saya tarik ini di narasumber untuk berbagi gitu. Saya kembalikan Pak Osman. Oke Bu, terima kasih Bu Stanggang. Terkait yang Ibu Maisara tadi tanyakan, mungkin betul ya Bu ya, karena di Google Sheet ini kan Bu kita ada teksnya, ada gambar, ada video yang bisa kita hubungkan gitu ya Bu ya. Nah, kalau misalkan terkait kepada siswa sebenarnya yang bisa ya Bu ya. Mungkin saya baru terpikir, mungkin gini Bu, ketika siswa untuk presentasi gitu, ada mereka tugas yang harus presentasi dalam kelas, nah mereka dengan akun belajar siswa, mereka bisa buat presentasi dari Google Sheet ini gitu. Jadi siswa yang lain memperhatikan dari handphone itu aja, handphone mereka, materi yang disampaikan oleh temannya gitu. Jadi mungkin bisa lebih hidup ketika siswa presentasi atau yang mereka presentasikan. Jadi pembelajaran itu pun bisa lebih bermakna kepada siswa karena mereka bisa membuat mereka sendiri, bukan hanya dari PowerPoint aja mereka buat, ternyata dari Google Sheet juga mereka bisa membuat seperti untuk presentasi kepada teman-temannya gitu Bu. Ya, sedikit menambahkan Bu Maida, Pak Oslen. Jika memang kita artinya di dalam Google Sheet ini telah terakomodir kebutuhan belajar siswa yang dengan gaya belajar yang tipenya ataupun ya gaya belajarnya visual, ya kan, audio, kemudian kinestetik. Karena memang di sini sudah tercover ya, ada gambar, ada teks, kemudian ada apa namanya, ada video ya atau link atau audio. Itu artinya kita lebih kepada berdiferensiasi secara prosesnya. Jadi orang yang audio dapat, orang yang visual dapat, orang yang kinestetik dapat, karena Bapak mungkin berikan gambar video di situ. Itu makanya tadi saya katakan itu diferensiasi proses. Jadi memang lebih dapat ya, lebih klik ya. Artinya gaya belajar siswa terpenuhi, kemudian media belajar dari kita guru pun dapat. Dan itu tadi jika ditambahkan mereka buat produk Google Sites sebagai hasil belajar mereka menjadi diferensiasi produk, bahkan lebih keren. Kalau dikembangkan pasti lebih kelop, Pak. Keren. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Lubis. Oke Bu. Oke Bu, terima kasih. Bapak Ibu yang lain, jika ada pertanyaan kami persilakan. Atau boleh raise hand.
saya aja yang boleh bertanya Pak sedikit Pak. Iya Pak. Nah, kalau Google Set ini bisa nggak dia digunakan di lokal area di sekolah itu aja? Apakah kita harus pakai web? Kita buka situsnya atau bisa kita satu server nanti dia dibuka oleh siswa rame-rame gitu Pak? Kayak pembuatan rapot gitu Pak? Rapot. Mungkin oke Pak. Jadi kan nanti kan Pak setelah kita buat kan kita bisa share linknya kepada siswa gitu Pak. Oh berarti dia harus masuknya harus dari link itu ya Pak? Sebenarnya kalau yang sejauh ini saya lihat sebenarnya iya Pak harus dari linknya itu. Tapi misalkan kalau udah terhubung di ID belajarnya itu mungkin bisa gitu langsung ke situ mereka buka Pak. Oh, berarti dia nggak bisa dari lokal area gitu dia Pak, kayak pembuatan kayak di rapot gitu dia Pak. Gimana Pak? Waktu kita mau mengakses Google Set ini, apakah dia bisa di satu server gitu Pak? Jadi siswa dalam keadaan offline, siswanya offline nggak terhubung ke internet, tapi dia bisa masuk ke web itu dia gitu, bisa nggak? Kayak rapot gitu dia Pak? Kemarin Pak saya buat ini kan saya udah coba Google Set terus saya buat seperti jadi kayak aplikasi di handphone saya download, tapi memang harus terhubung ke internet aja gitu Pak. Oh. Jadi pas saya download, saya udah buat dalam aplikasi, saya download, terus saya coba matikan pakai data saya di handphone, ternyata nggak bisa dibuka kalau dia tidak terhubung ke internet gitu Pak. Karena agak repot juga kalau cuman siswa boleh bawa handphone tapi mereka nggak ada kuotanya gitu. Itu sering terjadi soalnya. Boleh bawa handphone. Kebetulan kalau seperti kami Pak, karena ada wifi di sekolah gitu Pak, jadi kami siswa bisa menggunakan wifi di sekolah itu sih Pak. Ini kadang-kadang ada sekolah dia boleh bawa handphone tapi wifi sekolah tidak boleh diakses. Jadi kalau saya berbagi tethering serem juga kalau dapat 7 kelas ya. Ya memang kalau sejauh ini mungkin bisa juga sebagai masukan mungkin untuk pihak Google gitu ya Pak ya, supaya bisa ketika offline pun kita buka mungkin bisa gitu ya Pak ya. Karena awalnya pun saya berpikir seperti itu Pak, karena kan kalau misalkan setelah kita buat aplikasi mungkin bisa kita buka secara offline, tapi ternyata karena kalau misalkan kita mentautkan ke YouTube gitu kan Pak, jadi mungkin di situ pengaruhnya gitu, jadi makanya tidak bisa secara offline gitu Pak. Karena kalau kita unggah YouTube-nya nggak ada bisa kita unggah, harus kita tautkan gitu Pak, atau dari Google Drive yang kita unggah gitu Pak. Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Ya. Kayaknya nggak ada lagi nih Pak. Kayaknya udah ngerti semua nih Pak. Bu Mahniar mungkin Pak itu Bu Mahniar. Bu. Ya, Ibu. Masih tempat atau Lydia Bu Mahniar ya? Bu Mahniar. Kayaknya nggak lagi keluar ke Ibu itu. Ya, beliau ini sangat mampu sekali di materi ini karena penelitiannya ini pembelajaran berdiferensiasi ini. Kalau saya boleh bertanya ya Pak Riki, tapi jadinya bertanya bukan sama Pak Osin ditanya. Saya ingin bertanya sama Bu Mesara nih gitu. Iya. Izin ya Bu, saya boleh ya? Iya Bu, silakan. Bolehlah berbagi yang tadi kalau Bu Mai bilang berdiferensiasi produk, proses. Kalau saya memang tadi dalam pikiran saya itu diferensiasi konsisten gitu. Nah, ketika Bu Mesara itu bilang itu berdiferensiasi proses tuh maksudnya gimana Bu ya?
Kalau dalam pensel saya tadi konten, karena kan Pak Oslen menampilkan isi materi pelajarannya gitu. Nah, ketika Bu Mai bilang itu rupanya proses, tadi jadi penasaran gitu. Maksudnya gimana ya Bu Mai ya? Iya, konsep diferensiasi kan Bu, adanya perbedaan untuk sesuai memenuhi kebutuhan belajar murid. Jadi memang ketika ini adalah sifatnya online, jadi Pak Oslen mungkin sebelumnya sudah membuat pemetaan awal bahwasanya semua siswanya ataupun sekolah itu mampu, artinya layak secara online mengakses Google Site, maka dia memilih bahan ini sebagai media. Nah, berarti dengan adanya perbedaan tadi kan di dalam pembelajaran itu, kalau konsepnya proses ya, Bapak bisa menggunakan satu Google Site ini atau mungkin satu media yang lain atau yang sifatnya tidak menggunakan aplikasi. Nah, jadi ada perbedaannya, terakomodirlah siswa sekiranya siswa itu tidak semua memiliki Android atau HP yang tidak bisa mengakses internet. Nah, jadi bagi yang tidak mempunyai HP dan bisa mengakses internet, Bapak gunakan medianya, mereka masuk atau menggunakan Google Site yang mana memang fokus Bapak di situ kan bahan atau media ajarnya sebagai penyampaian materinya. Nah, bagi yang tidak tadi, Bapak bisa print atau buat hal yang lain yang sifatnya cetak atau yang lain, dan itu juga menjadi media bagi anak-anak. Nah, di situ terlihat dia prosesnya berbeda. Di samping itu, walaupun tadi Bapak menggunakan Google Site, katakanlah keseluruhan siswa di situ sudah mampu dan bisa mengakses Google Site-nya secara online. Namun ketika di dalam Google Site itu Bapak masukkan teks, Bapak masukkan gambar, Bapak masukkan audio atau suara atau kinestetik, maka ini sudah mengakomodir kebutuhan belajar murid yang terbagi ke dalam 3 tipe itu. Nah, itu yang saya katakan tadi ketika prosesnya, maka artinya seorang anak mungkin tidak dapat menangkap materi jika dia hanya membaca saja, artinya dia hanya visual. Nah, dia harus diiringi dengan suara atau audio. Jadi orang yang kebutuhan belajarnya atau tipe belajarnya adalah audio, jadi terakomodir gitu. Jadi inilah yang saya katakan tadi di sini, saya kecenderungnya ke proses begitu. Tapi kalau yang Bapak katakan itu konten dalam pembelajaran hanya menggunakan satu media saja, diferensiasinya di mana? Makanya saya tadi lebih cenderung ini ke prosesnya gitu, sudah terakomodir gaya belajar siswa tadi, dan juga memang dalam tanda petik sebelumnya Bapak sudah memetakan bahwasanya semua siswa itu mampu dan layak bisa mengakses Google Site. Kalau tidak, berarti Bapak harus sandingkan dengan aplikasi ataupun bahan yang lain agar materi Bapak itu materi tetap tentang materi yang Bapak sampaikan. Namun ketika mungkin satu siswa, 1, 2, atau 3 siswa kesulitan mengakses Google Site, berarti Bapak harus siapkan desain ataupun bahan ajar yang lain supaya mengakomodir kebutuhan murid tadi. Itu ya versi saya sih begitu Bu Maida, sesuai dengan yang kita bahas di Nonang-Nonang pertama ya. Pertama atau kedua kemarin ya. Kebetulan saya bawakan tipe belajar itu. Jadi diferensiasi sesuai dengan tipe belajar siswa, audio, visual, dan kinestetik itu. Itu Bu Mei. Iya, di acara Nonang-Nonang pertama Bu, untuk pembicaraan. Iya. Ya, betul. Oke, terima kasih pencerahannya Bu Mai. Mungkin itu kembali ke sana. Oke, terima kasih Bu Maisar atas. Sebentar Pak. Iya, Bu. Bu Maida, berarti nanti ada sesi kedua dari Pak Oslen ya, mau mempraktekkan tentang pembuatan Google Site begitu ya, media ajarnya ya. Jadi mumpung Bapak Ibu yang hadir hari ini, ya, karena kita mendapat informasi hari Kamis kita akan kembali lagi bersama Pak Oslen dengan mempraktekkan langsung bagaimana membuat media pembelajaran tadi ke dalam Google Site. Hari Kamis. Jadi teman-teman, Bapak Ibu guru, yuk tetap ikuti ya. Ya, artinya begini Bu Mei, kalau misalkan Pak Osden akan memaparkan cara membuat bahan ajar, ketika siswa juga kita ajak bergabung, mereka kan artinya cara pembuatannya sama ya. Ketika mereka juga bergabung, mereka akan bisa versi mereka membuat desain G-Site sendiri ala siswa, nanti ini mengarah kepada diferensiasi produknya. Dari siswa itu bakal lebih keren gitu. Kalau memang iya, saya ingin tertarik mengajak 2-3 orang siswa
yang kebetulan mereka secara kreator digital itu bisa mampu gitu. Jadi belajar sama-sama gitu Bu Mei. Gimana Pak Oslen? Bu Mai ingin bisa dengan Pak Oslen membuat media pembelajarannya nanti. Menurut saya sih nggak apa-apa sih Bu ya, supaya siswa juga ketika mungkin seperti yang dikatakan Ibu Maisara tadi, mungkin akan dilibatkan 2-3 orang siswanya mungkin ikut nanti ke dalam sesi yang kedua nanti di hari Kamis gitu ya Bu ya. Jadi mungkin selain siswanya juga bisa belajar membuat dari Google Site ini, karena memang sangat berguna juga ketika mereka membuat website mereka pun nanti bisa mereka gunakan Google Site ini gitu ya Bu ya. Artinya supaya audiens kita lebih terjangkau luas gitu Bu Media, kebetulan ketika mungkin Pak Oslen memaparkan terkait pembuatannya, cara upload, membuat teksnya, gambarnya, insert dari videonya kan. Ketika kita undang lebih siswan, lebih berdampak ya nonang-nonangnya. Itu sih maksudnya Bu Mei. Keren kali Bu Mei. Senang hati. Berarti hari Kamis, Pak Oslen mohon nanti kita komunikasi lagi dengan Bu Maisara. Kita akan persiapkan diri kita hari Kamis. Jadi Bu Mai langsung Pak Oslen langsung mempraktekkan bagaimana membuatnya, plus didampingi bekerja sama dengan peserta didiknya Bu Maisara. Ya, setelah ini ya Pak Oslen. Bukan Bu Mei, izin kita salah persepsi jadinya. Ini saya mengajak siswa saya menjadi peserta aja gitu. Ini kan seluruhnya sasaran kita guru ya Bu ya, di dalam PMM ini ya. Nah, jadi maksud saya supaya nanti dapat yang kita katakan diferensiasi produknya tadi. Jadi ketika Pak Oslen memaparkan bagaimana cara membuat desain, gambarnya segala macam, kita undang juga siswa. Artinya audiens sasaran kita menonang ini nggak hanya guru, nah siswa juga gitu. Ada beberapa siswa kemarin, siswa saya tanya gimana sih Bu membuat seperti ini. Ketika saya di 2020 sudah pakai G-Site Pak, di 2020 sudah buat gitu. Bagaimana membuat ini, tapi belum ada saja timingnya yang pas gitu. Jadi ketika merenang-renang membahas itu, membuat dari awal kan lebih keren. Saya kan aja sih sebagai peserta Bu Maida, mereka belum, kalau sebagai mungkin kolaborasi bekerja sama sebagai pemapar belum. Siap Bu Mai. Terima kasih banyak Bu Mai, dengan senang hati. Kita di sini yang berbagi, terima kasih Bu. Aja guru aja, tapi memang kayak seperti kata Pak Oslen tadi ya, saya sangat setuju Bu Mai ketika Pak Oslen bilang ya anak-anak itu ya kita fasilitasi ketika dia punya handphone. Ya ini sangat menarik sekali buat saya. Ketika anak mempunyai handphone ya saat ini mungkin kalau kita di sekolah ya marah ya kalau anak main handphone ya. Kalau anak main handphone. Tapi ya jujur ya kita juga sebenarnya udah sering kali main handphone gitu. Jadi bagaimana ya kalau kita fasilitasi anak itu ya jangan dimarahi lagi gitu, tapi kita fasilitasi mereka meluruskan meluruskan pola pikir, mengubah mindset, mengubah pola pikir bahwasanya handphone itu bukan hanya untuk bermain game seperti kata Pak Osman tadi ya, bukan hanya untuk main TikTokan aja, nonton YouTube, nonton tapi kita fasilitasi anak-anak itu dengan berbagai alternatif pilihan, dengan berbagai pemahaman, dengan berbagai pengetahuan, bahwasanya handphone itu banyak gunanya gitu. Jadi salah satu ya jadi tadi yang membuat produk ya Bu Maya, salah satu dengan membuat produk mereka bisa karena apapun ceritanya kita sudah memasuki dunia digital, jadi nggak bisa kita tolak lagi perkembangan itu, tapi kita harus menerimanya dan bijak. Kalau dulu kita gini ya, kita tidak boleh, kalau saya ingat dulu waktu SMP dibilang budaya kita tidak boleh melarang budaya luar datang ke negara kita, tapi kita harus bisa membentengi diri kita supaya budaya luar itu tidak menguasai kita gitu. Nah, kita belajar dari budaya mereka, mengambil hal yang baik. Nah, ini juga zaman digital ini tidak bisa kita larang, tidak bisa kita halangi gitu. Nah, memang anaknya sudah terlahir di dunia digital gitu, dan jangankan anak, kita aja pun kadang kita meraih anak main handphone, tapi kita asik main handphone. Nah, padahal mungkin ya kayak saya sebenarnya sering juga marahi, saya bilang saya kan menggunakan ini untuk belajar, untuk komunikasi dengan teman-teman mama gitu, tapi saya masih berdosa juga. Memang betul juga tuntutan mereka, mama marah-marahi saya main handphone, tapi mama main handphone terus. Nah, tapi karena mereka nggak tahu sebenarnya yang saya lakukan apa di sana. Walaupun saya Facebook kan kadang kan yang kita sampaikan di Facebook itu ya merupakan pengetahuan berbagi gitu. Nah,
mungkin ini yang perlu kita fasilitasi ke anak kita dan ke peserta didik ya. Jadi ketika nanti anak-anak Bu Mai ikut bergabung di sini kegiatan menang-menang, wow itu luar biasa Bu Mai ketika mereka bersedia mendengarkan pemaparan Pak Oslo nanti, dan mungkin Pak Oslen pun mungkin nanti boleh difasilitasi apa namanya ya, kerja bareng-bareng gitu ya. Jadi nanti medianya itu kita buat bareng-bareng, mana tahu nanti siswanya bisa ikut terlibat gitu ya. Seperti kata Bu Dianita ini pengajar praktek ini Pak Oslen ya, profil pelajar Pancasila yang berkebinekaan global ya. Bolehlah cerita Bu Dianita, maksudnya gimana? Makasih Bu Mei, belum jadi pengajar praktik kok masih calon. Cuma tadi saya tertarik dengan yang disampaikan Bu Meda. Kita kan nggak bisa menentang perkembangan teknologi, perkembangan budaya-budaya yang datang dari luar. Nah, sebagai guru ya kita mengajak, membimbing siswa untuk punya nilai-nilai, salah satunya perwujudan profil pelajar Pancasila yang berkebinekaan global. Bahwa kita nggak bisa menghindari pengaruh-pengaruh dan budaya serta perkembangan teknologi yang datang dari luar, namun kita tetap membentengi diri, artinya ambil yang baiknya, yang kurang baiknya ya ditinggalkan. Seperti itu maksud saya, dan itu relate dengan yang disampaikan Bu Meda tadi, Bu Mei. Terima kasih. Ya, dengan kata lain berarti saya paham dengan Pak Oslo tadi ya Bu Dianita ya. Ya kalau ada siswa yang punya handphone, ya kita fasilitasi mereka gitu. Jadi nggak usah dimarah-marahin lagi. Jadi welcome aja kita menerima itu, tapi ya kita apa namanya ya kita kasih pemahaman ke anak-anak bahwasanya handphone itu supaya bisa digunakan untuk hal positif gitu. Ya, terima kasih Bu Dianita masalah pengajar Sedikit lagi mungkin Bu Mei. Silakan Bu Dianita. Jadi ini berbagi juga. Jadi saya sekarang di sekolah lagi bikin program Gadget Day. Ini tadi sambungan dari yang disampaikan Bu Mei ya. Program Gadget Day ini gini saya buat. Jadi misalnya karena saya guru ekonomi, belajar 3 jam pelajaran, itu kita buat program Gadget Day. Jadi dia bisa masuk diferensiasi produk seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Mai Sarah. Jadi kita bikin satu drive bersama dengan siswa, lalu di drive itu kita buat misalnya Google Slide. Nah, di Google Slide ini kita kasih penugasan ke siswa, dia per slide 1 orang, tapi di slide-nya itu mereka bisa menggunakan berbagai macam aplikasi yang mereka udah mampu dan paham. Misalnya apakah Canva, tinggal sematkan linknya di Google Slide. Lalu apakah misalnya bikin mind map melalui aplikasi-aplikasi apa, taruh linknya di Google Slide. Jadi nah kita sebagai guru tinggal periksa tuh per slide, si A, si B, si C sampai slide terakhir nanti langsung kasih nilai. Atau bahkan langsung di situ dikasih nilai dan yang lain teman-temannya bisa saling lihat gitu. Itu sih menariknya zaman teknologi sekarang, Bu Mei. Makasih. Oke, kayaknya Pak Riki harus kita tarik ini Bu Dianita nanti jadi narasumber kita Pak Riki untuk berbagi. Siap-siap Bu Dianita, undangan dari kami dan Pak Riki. Oke Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi, mumpung waktu udah mau dekat-dekat berbuka, nanti ada yang mau beli bukaan, ada yang tadi masak kolak tadi belum dimasukkan ke kulkas, mungkin udah bisa dimasukkan. Jadi kita sudahin saja ya Bapak Ibu sampai di sini. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Oke, sekali lagi Bapak Ibu mohon izin sekali lagi Bapak Ibu mohon bergabung di grup WA dan mengisi umpan balik untuk kegiatan kita hari ini, dan jangan lupa untuk datang hari Kamis, bergabung lagi dengan kita hari Kamis untuk melihat praktek baik dari Pak Oslen membuatkan Google Slide seperti yang ditampilkannya tadi. Terima kasih.
izin keluar ya